Halo Sobat Cerita Om BM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhati-hati untuk orang tua, karena ini ada kasus seorang bocah 4 tahun yang inisialnya G di kota Sungai Penuh Jambi yang tewas terjebak di wahana permainan Istana Balon. Pemirsa, seorang bocah di kota Sungai Penuh Jambi tewas terjebak di dalam wahana bermain Istana Balon. Diduga terjadi akibat kelalaian pengelola wahana saat menutup operasional permainan. Ya Allah. Sebelum ke cerita, kita perlu tahu dulu apa itu Istana Balon. Wahana Istana Balon merupakan permainan anak berbentuk istana, namun dari balon berbahan PVC atau karet tebal yang diisi udara. Balon ini mengembang dengan dialiri udara dari blower atau pompa listrik. Blower itu harus menyala terus-menerus selama wahana digunakan. Balon yang empuk bikin anak-anak bisa melompat-lompat, memanjat, atau berseluncur. Biasanya wahana ini ditemukan di taman bermain, acara sekolah, pasar malam, atau event publik. Waktu blower dimatikan, Istana Balon akan perlahan mengempes dan tidak bisa dipakai bermain. Pada tanggal 30 November 2025 jam 8 malam, G dan orang tuanya serta neneknya datang bermain ke wahana Istana Balon di Lapangan Merdeka, Desa Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi. Umumnya arena bermain, tentu aja banyak orang-orang datang berkunjung, tentunya juga banyak anak-anak. Nah, sekitar jam 8 malam itu, bocah G yang berumur 4 tahun ini meminta kepada ibunya yang sedang makan bakso di sana untuk main ke wahana permainan Istana Balon itu. Dan orang tuanya mengizinkan dengan ditemani oleh neneknya. Nah, di sini, walaupun G ini ditemani oleh neneknya, tapi yang namanya nenek-nenek tentu aja ada keterbatasannya. Pastinya nggak bisa setiap detik berdiri mengawasi cucunya yang berumur 4 tahun yang sedang aktif-aktifnya itu. Sampai akhirnya ketika waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, orang tua dari G dan neneknya mencari-cari keberadaan G. Mereka mencari-cari di sekitaran wahana, dan G ini tidak ditemukan. Karena terakhir memang dia bermain di area Istana Balon, mereka sempat bertanya ke pengelola Istana Balon. Tapi pengelola bilang, kalau tidak ada lagi anak kecil di situ. Pengelola bilang, kalau semua anak sudah dijemput orang tuanya masing-masing. Lagi-lagi orang tua G mencari keberadaan G di sekitar Lapangan Merdeka, bahkan sampai mencarinya di rumah. Dan hasilnya tentu saja nihil. Selain nenek yang diminta mengawasi tadi, rupanya kakek si bocah G ini juga ikut mencari. Setelah beberapa menit ikut mencari, akhirnya kakeknya G ini punya feeling kalau siapa tahu cucunya ini ada di dalam tumpukan Istana Balon yang sudah kempes dan siap disimpan. Si kakek meminta kepada pemilik wahana, yaitu Fatman Jaya, 41 tahun, yang kabarnya juga seorang ASN. Fatman Jaya, si pengelola, diminta untuk kembali mengembangkan Istana Balon itu dengan meniup kembali blowernya. Dan begitulah, akhirnya bocah G ditemukan dalam posisi tengkurap. Sudah tidak sadarkan diri alias pingsan di dalam balon yang tadi sudah sempat dikempeskan. Kita bisa bayangkan, seorang bocah 4 tahun terjebak di dalam lipatan plastik PVC super tebal dengan tekanan begitu besar di seluruh badannya yang tentu saja bisa menyebabkan sesak dan kesulitan bernafas. Dan ini bukan berlangsung cuma semenit 2 menit, tapi belasan menit. Yang pastinya ini bisa menyebabkan asifiksia atau kesulitan bernapas sampai henti napas total dan diikuti dengan henti jantung.
Sayangnya waktu ditemukan, si G ini tidak mendapatkan pertolongan pertama atau semacam bantuan nafas buatan atau pijat jantung yang dikenal dengan bantuan hidup dasar atau basic life support. Ya maklum ya, kalau bantuan hidup dasar itu memang prosedur yang nggak semua orang bisa dan tahu. Apalagi di daerah yang kebetulan di pasar malam juga. G segera dilarikan ke rumah sakit DKT Sungai Penuh. Tapi sayangnya, dia dinyatakan meninggal dunia. Netizen heboh, ada yang nyalahin orang tuanya, ada juga yang nyalahin pengelola wahananya. Karena pengelola wahana dinilai lalai saat menutup operasional permainan. Mereka pijak-pijak dapat ya Allah. Apa yang jaga kau tadi? Ya Allah. Awalnya tuh masih kelihatannya main. Setelah setengah jam, karena udah sepi, adik tadi gak ada kelihatan, jadi nanya neneknya, mana adik? Dalam balon. Saya nyari sekeliling lapangan, sampai ke gedung, gak ada. Balik lagi ke lapangan, nengok bapak itu membuka balon. Saya bertanya, Pak, ada anak saya di dalam? Terus bapak itu menjawab, ada nih, kerasa anaknya, bilang kayak gitu. Jadi saya bawa sama adik saya kan, saya bawa ke rumah sakit, periksa sampai di situ kami nggak bisa lagi berkata-kata, emang hancur perasaan. Dan coba kita lihat secara aturannya. Jadi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPWA itu punya aturan ruang bermain untuk anak atau RBA. 13 aspek persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain lokasi, perabotan, kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, pengelolaan pencahayaan, dan lainnya. Ini bukan cuma aturan, tapi standar nasional Indonesia. Di kasus ini, kalau misalnya nggak ada pemeriksaan rutin, nggak dipastiin, nggak ada anak di dalam pas waktu balon wahana dikempesin, nggak ada pengawasan yang memadai, itu berarti fasilitas nggak aman dan melanggar prinsip keselamatan dan perlindungan anak. Memang sudah seharusnya ada pengawasan penyediaan wahana yang sesuai ruang bermain ramah anak atau RBRA, atau sesuai standar nasional Indonesia atau SNI. Kalau tidak ramah anak atau tidak nyaman dipakai, artinya penyelenggara gagal memenuhi standar. Pengawasan lembaga regulasi juga gagal mengawasi. Pengawasan dan pembatasan jumlah anak juga menjadi bagian penting dari keselamatan penggunaan wahana ini. Dan yang paling penting, sebagai orang tua, jangan sampai lengah sedetik pun mengawasi anak bermain di tempat umum dan terbuka. Untungnya, kasus ini bisa diselesaikan dengan damai antara orang tua dan pengelola wahana bermain Istana Balon dengan mediasi oleh kepolisian Polres di Jambi. Om turut berduka cita kepada korban dan keluarganya. Dan kasus ini jadi pembelajaran buat semua orang tua yang punya anak. Sekali lagi, jangan lengah sedetik pun untuk mengawasi anak yang bermain, apalagi di tempat umum dan terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.